Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Laila Sundayani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya sedang berada di SDN Ciranjang 2, yaitu sekolah saya sendiri. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Suhartini, SPD MPD, yang saat ini telah hadir bersama dengan saya untuk melakukan sesi wawancara. Baik Ibu, Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Ibu, Alhamdulillah ya Bu. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan wawancara terkait tugas saya Ibu untuk demonstrasi kontekstual ya Bu ya, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait dengan kasus dilema etika yang mungkin terjadi di sekolah kita Ibu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh Ibu? Iya, siap Neng. Ya, baik Bu. Yang pertama Ibu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita Bu? Kalau pertanyaan tentang etika untuk guru khususnya di SDN Ciranjang 2 untuk mengambil keputusan, Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah akan yang pertama, siapa dulu pelanggarnya atau siapa dulu yang melanggar etika tersebut gitu. Kaitannya dengan hal tersebut, yang pertama mungkin tindakan dari ibu akan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Baik. Khususnya kepada guru tersebut. Kasus apa yang terjadi, kemudian ibu mengumpulkan informasi-informasi yang relevan terkait dengan pembicaraan atau etika apa yang dilanggar tersebut dari semua pihak. Jadi jangan sampai informasi itu dari satu arah. Jadi ibu harus dari semua pihak, kaitannya dengan informasi dengan pihak-pihak yang misalnya yang terlibat untuk mendapatkan gambaran tentang kasus tersebut. Oh iya, baik Bu. Jadi yang pertama mungkin Ibu akan melakukan pengamatan terlebih dahulu ya Bu ya, agar nantinya keputusan yang Ibu ambil juga tidak sembarangan seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, jadi kalau keputusan tentang ada sangkut pautnya dengan pro atau kontra atau dua kepentingan, ibu akan pertama memandang dulu apa yang lebih objektif pada permasalahannya. Jadi ibu akan melihat dari sisi objektifnya atau dari sisi nilai kebaikannya. Jadi ibu akan berbicara dulu dengan semua pihak. Kaitannya di sekolah kan ada guru, ada komite. Jadi itu harus dikedepankan. Jadi ibu harus mengedepankan kolaborasi antara dari semua pihak tersebut, sehingga dari pandangan-pandangan itu ibu akan
sebisanya dapat menyelesaikan konflik atau memberikan solusi yang terbaik. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi berbicara dulu dengan pihak terkait ya Bu ya. ya. Dalam hal ini mungkin rekan-rekan Rekan guru, kemudian komite juga ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Ya. Jadi pertama, kalau ada tadi permasalahan, Ibu akan menganalisis dulu apa permasalahannya Ya. dari sudut pandang yang dari sudut pandang tadi yang dari dua sisi ya. Ya. Kaitannya dari menganalisis masalah itu nantinya akan membantu atau mengurangi hal-hal yang tidak atau untuk membantu keputusan. Jadi permasalahan tersebut jadi bisa dihasilkan dengan baik. Jadi yang pertama masalah Ibu harus menganalisis masalahnya dulu. Terus bermusyawarah, tetap dengan bermusyawarah dan insya Allah akan melakukan evaluasi serta tindak lanjut yang baik. Gitu. Oh iya, baik Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi tetap yang pertama hal yang pertama yaitu kolaborasi ya. Kolaborasi ya Bu. Jadi harus ada pendekatan dengan melakukan pendekatan kolaborasi dengan guru, dengan komite, dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi itu hal-hal yang akan Ibu laksanakan atau Ibu tempuh supaya permasalahan itu terselesaikan dengan baik. Oh iya, baik Bu. Berarti Ibu dalam pengambilan keputusan ini tidak dilakukan sendiri seperti itu ya Bu ya, namun tidak berkolaborasi. Gitu. Oh iya, baik Ibu. Iya Bu. Kemudian Ibu untuk pertanyaan berikutnya, apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan itu biasanya di dalam atau dari lingkungan sekolah ada. Iya Bu. Dari pihak luar apalagi. Nah, untuk tantangan tersebut, kalau kita bisa tadi bisa menyelesaikannya dengan mengkolaborasi dengan pihak guru dan komite dan pihak lain, tantangan tersebut mungkin akan sedikit atau tidak akan menjadikan kendala ke depannya. Jadi tetap Ibu kalau ada tantangan tetap dibicarakan, dimusyawarahkan kembali dengan guru, dengan pihak-pihak yang lain. Iya, baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu, atau mungkin Ibu memiliki jadwal yang terstruktur seperti itu Bu untuk menyelesaikan dilema kasus ini? Bentuk dan prosedur seperti apa yang mungkin Ibu akan jalankan? Kalau untuk masalah waktu itu mengenai permasalahan itu tidak ada waktu tertentu. Oh iya. Jadi kalaupun ada kasus misalnya harus segera ditangani. Jadi jangan diulur-ulur atau dinanti-nanti ketika ada kasus apapun termasuk kasus etika. Kaitannya dengan hal tersebut lebih baik, lebih cepat untuk diselesaikan. Tapi untuk kelanjutannya di sekolah kita melakukan waktu untuk ada jadwal pembinaan kepada guru. Kita melakukan misalnya sebulan sekali dalam rapat-rapat atau waktu-waktu khusus kepada guru pembinaan, biasanya itu ada waktu-waktu tertentu. Tapi ketika kita menyelesaikan masalah,
Jadi tidak memerlukan waktu khusus atau waktu-waktu yang ditentukan. Jadi ketika ada kasus harus langsung ditangani dan diselesaikan. Iya, oh baik Ibu. Jadi mungkin lebih cepat, lebih baik seperti itu ya Bu Iya. ya, untuk segera diselesaikan ya Bu. Baik Ibu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau faktor yang membantu banyak sekali kaitannya dengan siapa saja. Mungkin di sekolah kita berhadapan dengan guru, dengan orang tua, dengan komite, dengan dinas terkait, kordik, pengawas. Mungkin itu faktor-faktor yang membantu ketika ada persoalan di sekolah. Iya, baik Ibu. Kemudian Ibu, dari apa yang telah Ibu sampaikan, adakah pelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Jadi intinya apapun persoalannya ketika kita di sekolah sebagai kepala sekolah, keputusan itu bukan hak milik kepala sekolah pribadi. Tetap kita harus kolaborasi dengan pertama guru, komite, jadi pihak-pihak yang terkait dengan dinas pendidikan, dengan orang tua, dan itu menjadikan hal yang harus kita pertahankan atau kita yakini bahwa kolaborasi ini akan mempermudah atau membantu kita dalam mengambil semua keputusan. Jadi intinya seperti itu. Kolaborasi ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Ibu terima kasih untuk tanya jawabnya terkait dengan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang mungkin saja terjadi di sekolah kita Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Ibu. Semangat terus. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Laila Sundayani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Ciranjang 4, yaitu Bapak Entang Makmur SPD, yang saat ini telah hadir bersama saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terhadap kasus dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan tanya jawab terkait pengambilan keputusan terhadap dilema etika yang mungkin terjadi di sekolah Bapak, Pak. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Boleh. Ya, baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Ya, selama ini saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Pertama saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu ya dengan melakukan pengamatan perilaku siswa dengan situasi yang tertentu misalkan. Terus saya selalu mempertimbangkan dalam pengamatan itu, saya selalu mempertimbangkan konteks di mana
peristiwa itu terjadi. Kemudian juga kita pertimbangkan nilai-nilai yang relevan, baik dari sisi moral maupun norma-norma sekolah. Oh iya, baik Pak. Jadi yang pertama yang Bapak lakukan adalah mengamati kasusnya sendiri ya Pak ya? Iya, baik Pak. Kemudian Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut, saya selalu menggunakan pendekatan yang adil dan kolaboratif. Saya juga berusaha mengambil keputusan tersebut dengan berpihak pada murid, gitu ya. Iya. Juga kita prioritaskan kesejahteraan dan perkembangan dari kepentingan belajar siswa. Iya, baik Pak. Jadi prioritas Bapak terhadap kesejahteraan siswa ya Pak ya. Jadi pengambilan keputusan yang Bapak lakukan menggunakan pendekatan adil dan kolaboratif. Iya, baik Pak. Kemudian Bapak untuk langkah-langkahnya atau prosedur yang Bapak biasa lakukan seperti apa? Untuk langkah-langkahnya yang pertama saya gunakan identifikasi masalah dulu. Iya. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan informasi. Iya. Kemudian kita dengarkan juga dari berbagai pihak, dari semua pihak yang bermasalah. Terus kemudian diskusikan hal-hal tersebut dan dikolaborasikan. Kemudian menganalisis alternatif dengan solusi, ya. Terus mengambil keputusan yang berpihak pada siswa. Setelah itu baru dikomunikasikan keputusan dan melakukan evaluasi dalam mengumpulkan umpan balik. Oh iya, baik Pak. Jadi ada beberapa langkah yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, dalam hal ini yang dianggap saya lebih efektif dalam mengambil kasus tersebut yaitu mengutamakan aktif dari semua pihak yang terlibat, baik dari itu pihak guru, siswa maupun orang tua. Ya. Saya juga selalu melakukan diskusi dan kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah untuk mempertimbangkan dampaknya dari berbagai perspektif. Oh iya, baik Pak. Jadi dalam hal ini Bapak melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait ya Pak ya. Jadi Bapak tidak mengambil keputusan sendiri seperti itu mungkin Pak? Iya, baik Pak. Kemudian Bapak, adakah tantangan yang selama ini Bapak alami ketika pengambilan keputusan
terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ada. Tantangan yang biasa terjadi. Ya. Yang pertama mungkin tantangan dalam konseksual jangka panjang, ya, di mana keputusan yang diambil itu tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, Ya. tetapi juga bisa berdampak pada posisi dalam jangka panjang untuk semua pihak. Oh iya, baik Pak. Jadi untuk konsekuensi jangka panjangnya juga sudah Bapak pertimbangkan, ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak Itu tergantung pada urgensinya, gitu ya, urgensi dan kompleksitas kasus yang dihadapinya. Karena ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan di tempat, namun untuk kasus yang lain ada juga yang membutuhkan waktu-waktu sehingga harus menerapkan prosedur yang tertentu. Oh begitu Pak. Jadi tergantung kepada masalahnya atau kompleksitas masalahnya, ya Pak ya. Oh iya, baik Pak. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya, ada beberapa orang atau faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika, yaitu rekan-rekan guru, kemudian komite juga, termasuk orang tua murid. Oh iya, jadi ada dukungan ya Pak ya, dukungan dari pihak-pihak seperti orang tua, kemudian tadi siswanya itu sendiri, komite juga ya Pak ya? Iya. Oh iya, baik Pak. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kami, yaitu bahwa dalam mengambil pengambilan keputusan yang kita ambil itu membutuhkan keseimbangan, empati, kemudian keadilan, komitmen, dan pada nilai-nilai yang berpihak pada siswa. Dan keputusan yang kita ambil juga hendaknya tidak hanya menyelesaikan masalah di jangka pendek, tapi juga harus bisa menyelesaikan masalah di jangka yang panjang. Oh iya, baik Bapak, luar biasa sekali jawaban yang sudah Bapak berikan terkait pertanyaan terhadap pengambilan keputusan
tentang kasus dilema etika yang sudah terjadi di sekolah Bapak. Bapak, terima kasih untuk wawancara atau tanya jawab yang sudah dilakukan. Saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.